Maaf Buya, mau bertanya. Diberitakan baru-baru ini Gubernur Jawa Barat akan mensyaratkan vasektomi bagi pria sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Rencana ini menurut beliau dilatar belakangi karena banyaknya penerima bantuan adalah orang-orang miskin yang anaknya banyak. Menurutnya, jika tidak siap menanggung biaya persalinan istri dan seterusnya, maka jangan menjadi orang tua. Sehingga vasektomi menjadi solusi agar bansos tepat sasaran. Bagaimana syariat menghukumi hal ini, Buya? Pertama, ada rambu-rambu untuk semuanya. Jika Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau jadi rakyat, rakyat yang baik. Itu kan kaidah. Pemimpin yang baik harus berusaha untuk selalu membuat perubahan yang baik. Tentunya membuat perubahan bersama-sama. Dengan melibatkan semua orang yang ada bersamanya atau di tempatnya untuk membuat perubahan. Rakyat yang baik itu bukan juga mengganggu pemimpin yang ingin melakukan kebaikan, tapi mendukung kebaikan yang direncanakan atau dilaksanakan. Kalau ada kekurangannya, ya kita membuat koreksi, membenahi dengan cara yang baik juga. Loh, kalau hidupnya begini kan enak. Kadang-kadang kesombongan kita sebagai seorang pemimpin diingatkan oleh rakyat untuk kebaikan tidak mau, atau rakyat tuh pengennya pemimpinnya malaikat, nggak punya kesalahan, ya nggak ketemu, nggak model seperti itu. Jadi ayo kita itu memandang semuanya sebagai mitra untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Kalau memang ingin membuat perubahan yang baik, maka ayo kita dukung kebaikan-kebaikannya. Adapun yang disebutkan tadi, jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung, tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bahasanya memang itu bisa jadi termasuk bagian daripada ijtihad beliau, dia meninggut dari sisi ingin mensejahterakan rakyat. Maka perlu kita sanjung dong tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya, dan memang bukan malaikat. Dan kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan, perubahan yang sesungguhnya akan mudah untuk diingatkan. Hanya mungkin belum nyampe atau belum ada yang mengingatkan dan sebagainya. Jadi tolonglah, ini kami ingin membangun cara hidup, bukan saja dengan gubernur, bupati pun juga, bahkan dengan presiden pun juga demikian. Jangan sampai perbedaan pandang politik saja langsung jadi musuh. Kita satu bangsa, satu tanah air, kok gampang jadi musuh tuh ada apa sih? Nah gitu loh. Bagaimana kalau kita bisa jadi kawan semuanya? Kalau ada kekurangan tentu dong, tugas kita tuh menyempurnakan. Dari mana Anda menyempurnakan? Dari sisi keahlian Anda. Kalau Anda seorang pakar pertanian, itu bantu bupatimu, gubernurmu dalam sisi pertanian. Kalau Anda seorang pakar kesehatan, dari sisi kesehatan Anda. Kalau Anda seorang ngerti hukum, tentu dari sisi hukum. Seperti itu. Kalau Anda misalnya, kalau pemimpin Anda seorang dokter, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, lalu benar, lalu di saat nyinggung urusan agama salah, ya memang dia bukan bagiannya. Tinggal mengingatkan saja tanpa harus kita bodoh-bodohkan, mohon maaf. Ini kan cara hidup yang baik. Ya kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media ini dengan caci maki, olok-olokan antara ustadz dengan ustadz, ini dengan ini dan sebagainya. Baik, bisa jadi ini adalah ijtihadnya seorang pemimpin untuk mensejahterakan, karena urusannya adalah bantuan apa? Sosial ya tadi itu. Bantuan sosial, berarti intinya mensejahterakan rakyat. Tapi bisa jadi memang rakyat perlu edukasi. Tidak usah di wilayah besar. Di wilayah pesantren saja itu ada. Misalnya pesantren lingkup begini nih. Ada yang anaknya tuh dikit-dikit keluar, dikit keluar. Tapi kalau salaman beler, nggak pernah perhatikan. Kayaknya perlu diperhatikan cara mengatur kelahirannya. Ini bisa saja loh. Ini program di lingkup kecil perlu diperhatikan. Apalagi lingkup besar. Ini. Jadi sepertinya yang dibidik adalah bagaimana mensejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Kebijakan vasektomi juga menuai kritik dari tidak ada kebijakan vasektomi. Rencana tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu, bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah
pada penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana. Dan berkeluarga berencana itu kalau bisa melakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja, kan ada yang lain, ada pengaman. Baik, bagaimana tanggapan pemirsa, tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen dan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.